Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah meninggalkan wilayah dinasti Tian Sui, Chu Guangzhen dan Liu Fei melaju kencang hingga ke area inti Istana Dewa dan Iblis, Gunung Dewa dan Iblis. Selama periode ini, mereka tidak menemui kendala apapun. Orang-orang dari dinasti Tian Sui itu tampaknya telah menghilang. Meskipun dia melepaskan Yun Hanyan, mereka tetap tidak datang mengejarnya. Mengapa dinasti Tian Sui begitu damai? Liu Fei bertanya dengan bingung selama penerbangan. Mata Chu Guangzhen berkedip. Dia melihat ke arah Gunung Dewa dan Iblis, lalu berkata dengan lembut, "Sekarang pengorbanan surgawi akan segera dimulai. Para pejabat tinggi dinasti Tian Sui seharusnya sedang mempersiapkan sesuatu." Liu Fei pun mengangguk. Jika ini alasannya, sangatlah normal bagi dinasti Tian Sui untuk tidak meneruskan memburu mereka. Bagaimanapun juga, pengorbanan hari itu merupakan peristiwa besar di seluruh benua Dewa dan Iblis. Beberapa hal di dalamnya bahkan dapat mempengaruhi bangkit dan jatuhnya 9 dinasti. Jadi wajar jika dinasti Tian Sui sangat mementingkan hal ini. "Mari kita pergi ke kota Fengyan terlebih dahulu," ucap Chu Guangzhen, lalu mereka berdua langsung terbang menjauh. Setelah hari kemudian, kecepatan penerbangan mereka mulai melambat. Chu Guangzhen menatap ke kejauhan dan melihat garis besar sebuah kota besar di matanya. Mungkin karena pengorbanan surgawi itu, suasana kota menjadi luar biasa semarak. Sekalipun berada jauh, suasana ramai tetap terasa. "Kita sudah sampai di kota Fengyan." Chu Guangzhen dan Liu Fei turun dari langit lalu bersiap untuk berjalan mendekat. Kota Fengyan adalah salah satu dari banyak kota di sekitar Gunung Dewa dan Iblis. Banyak sekali praktisi kuat yang telah berkumpul untuk merayakan pengorbanan surgawi. Para praktisi kuat ini datang dari semua wilayah, dan mereka memiliki latar belakang yang beragam. Jadi lebih baik untuk tidak terlalu menonjolkan diri agar tidak menarik perhatian orang-orang. Keduanya berjalan sepanjang jalan dan muncul di gerbang kota Fengyan dalam 1 jam kemudian. Chu Guangzhen menatap ke arah sejumlah praktisi kuat yang datang silih berganti. Ekspresinya pun terus berubah-ubah. Ini hanyalah kota cabang dari Istana Dewa dan Iblis, tetapi sekarang telah mengumpulkan begitu banyak praktisi kuat. Sulit membayangkan betapa megahnya pemandangan di Gunung Dewa dan Iblis saat festival itu benar-benar digelar. Jauh lebih makmur daripada saat itu. Dia tersenyum tipis, tetapi cahaya dingin terpancar ke dalaman matanya. Tidak peduli apapun, dia pasti akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Setelah beberapa saat, Chu Guangzhen menegak gejolak dalam hatinya, lalu berjalan menuju kota Fengyan. Keduanya berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, menemukan tempat untuk menginap di kota. Sekarang, dia siap mencari tahu beberapa informasi tentang Gunung Dewa dan Iblis dan pengorbanan surgawi sebelum berangkat ke Gunung Dewa dan Iblis. Di halaman kecil, di pavilion batu yang sangat indah, Chu Guangzhen menatap Liu Fei yang berjalan keluar pintu dan bertanya, "Bagaimana situasinya?" Liu Fei menjawab dengan ekspresi serius, "Situasinya agak rumit. Pengorbanan surgawi ini mungkin yang paling meriah dalam sejarah." "Oh?" Chu Guangzhen mengangkat alisnya. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. "Ceritakan padaku." Liu Fei berpikir sejenak. Tidak hanya kekuatan dari benua dewa dan iblis, tetapi semua benua tingkat tinggi dengan sedikit reputasi diundang untuk berpartisipasi dalam pengorbanan surgawi.
Mata Chu Kuangseng tiba-tiba berfokus. Dalam pengorbanan surgawi sebelumnya, selain 9 dinasti benua dewa dan iblis, istana dewa dan iblis paling banyak akan mengundang beberapa benua maju tingkat atas seperti benua Danwo. Namun kali ini, tanpa diduga, hampir seluruh benua tingkat tinggi diundang. Situasi ini memang mengejutkan. Apakah pengorbanan surgawi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Chu Kuangseng mengerutkan kening saat berpikir keras. Entah mengapa, dia punya firasat samar bahwa perilaku tidak biasa istana dewa dan iblis kali ini tidaklah biasa. Apalagi yang kamu temukan? Chu Kuangseng kembali bertanya. Liu Fei lalu melanjutkan. 4 domain teratas di antara 10 wilayah semuanya ada di sini. Chu Kuangseng cukup terkejut. Kali ini, langit benar-benar menarik perhatian banyak domain yang kuat. Tahukah kamu, tanah terlantar itu sangat luas, bahkan mempunyai lebih dari 1 benua super, seperti benua dewa dan iblis. Di masa lalu, bahkan jika istana dewa dan iblis mengadakan pengorbanan surgawi, hal itu tidak akan menarik semua orang dari 4 alam pertama di wilayah 10 negeri. Karena di benua-benua super lainnya, ada juga hal-hal yang mirip dengan pengorbanan surgawi atau pemakaman dewa dan iblis. Chu Kuangseng menghela nafas ringan. Tampaknya pengorbanan surgawi kali ini memang sedikit berbeda. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan istana dewa dan iblis. Dia bergumam pelan. Liu Fei menatapnya dengan ekspresi berubah. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mendengar ini, Chu Kuangseng mengerutkan bibirnya. Dengan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak peduli apa yang istana dewa dan iblis ingin lakukan, dia akan berpartisipasi dalam pengorbanan surgawi ini. Karena ini berkaitan dengan pembukaan makam dewa dan iblis, dan hanya dengan memperoleh ilmu bela diri penentang surga yang semula menjadi miliknya, barulah dia akan mempunyai cukup modal untuk merebut kembali segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya dari istana dewa dan iblis. Para hantu tua dari istana iblis, kuharap kau masih hidup. Aku akan melakukan pengorbanan surgawi ini untuk terakhir kalinya demi istana dewa dan iblis. Meskipun niat membunuh melonjak dalam hatinya, wajah Chu Kuangseng berangsur-angsur menjadi tenang. Namun ketenangan semacam itu membuat orang-orang merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan. Saya akan mengasingkan diri selama kurun waktu ini dan mencoba menerobos kekuatan spiritual tingkat kelima. Dia berkata Liu Fei dengan suara berat. Apakah kamu akan mencoba menerobos ke tingkat kekuatan mental kelima? Ekspresi Liu Fei berubah. Terobosan tingkat kekuatan mental kelima juga sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi mayat hidup dan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Chu Kuangseng mengangguk. Pertarungan sengit selama periode ini membuatnya menyadari dengan jelas kekurangan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kultivasinya, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi banyak kejadian yang tak terduga selama pengorbanan surgawi di mana begitu banyak praktisi kuat berkumpul. Fokus saja pada terobosanmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu, ucap Liu Fei pelan. Chu Kuangseng mengangguk, lalu berbalik dan berjalan memasuki ruangan. Kali ini, ia harus menerobos kekuatan mentalnya ke tingkat kelima. Hanya dengan cara inilah dia akan mampu bertarung melawan praktisi kuat di atas tingkat ketiga Rana Yin Yang. Kalau tidak, seandainya dia bertemu dengan Kaisar Tianshui pada upacara pengorbanan surgawi, dia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Dan ketika dia memasuki kultivasi, sekelompok pria dan wanita berjalan masuk dari gerbang kota Fengyan. Jika Chu Kuangseng ada di sini, dia pasti akan berteriak kaget.
Karena orang-orang ini bukanlah sembarang orang. Mereka adalah orang-orang dari istana Danhuo dan kerajaan ilahi Tianyun. Pada saat ini, mereka juga bergegas ke sini untuk bersiap berpartisipasi dalam pengorbanan surgawi yang diadakan oleh istana dewa dan iblis. Akhirnya, kita sampai di sini. Dan Hoshi menatap kota Feng yang di depannya dengan menghela nafas lega. Setelah bertukar pandang dengan Li Roshuang, lalu menyemimpin yang lain dan berjalan memasuki kota Fengyan. Di sisi lain, di dalam ruang pohon kuno, kekuatan spiritual yang dahsyat berdesir keluar, menyebarkan bagaikan gelombang ke angkasa, menyebabkan ledakan gemuruh yang rendah. Setelah waktu yang cukup lama, Chu Guangsheng perlahan membuka matanya. Pupil matanya yang gelap menjadi lebih dalam saat ini, dan gelombang aneh yang sempurna terpancar dari tubuhnya. Itu seharusnya sudah cukup, dia bergumam pelan. Setelah masa pembinaan ini, kekuatan spiritual di istana surgawi bawah telah mencapai tingkat yang cukup penuh. Yang ia perlukan selanjutnya adalah kesempatan, dan ia akan mempunyai peluang bagus untuk menembus kekuatan mental tingkat kelima. Terserah kamu. Chu Guangsheng membalikkan telapak tangannya. Sebuah tas berwarna gelap muncul di tangannya. Setelah itu, setangkai bunga melayang keluar darinya. Bunganya hitam seperti tinta, dan garis-garis aneh menjalar ke atas kelopaknya yang seukuran telapak tangannya. Garis-garis ini sangat misterius, seolah-olah itu adalah garis-garis kuno yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Bunga hantu. Chu Guangsheng menatap bunga kuno di tangannya. Ekspresi dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah dia dapat menembus kekuatan spiritual tingkat kelima kali ini? Sangat tergantung pada penggunaan bunga hantu ini. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Dia membentuk tanda aneh dengan tangannya dan kulit di antara kedua alisnya sedikit bergetar. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar yang menghisap bunga hantu ke dantiannya. Begitu bunga hantu memasuki dantian, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dan perasaan aneh yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya yang awalnya mencapai keadaan sempurna menjadi tidak lengkap. Ketidaklengkapan ini bukanlah arti yang sebenarnya, tetapi merupakan ketidaklengkapan yang muncul ketika seseorang tiba-tiba memasuki ranah yang lebih tinggi dari satu malah. Tingkat kelima, Chu Guangsheng bergumam. Begitu kekuatan mental menembus hingga tingkat kelima, kekuatan mentalnya dapat disimpan seseorang di dantiannya, secara alami akan meningkat puluhan kali lipat. Kekuatan mental yang awalnya sempurna secara alami akan tampak sangat langka pada saat ini, jatuh ke dalam keadaan yang tidak sempurna. Bunga hantu itu sungguh aneh. Bunga ini benar-benar bisa membuatku merasakan misteri tingkat kelima. Chu Guangsheng bergumam pelan. Dia berangsur-angsur menjadi tenang. Segala sesuatu di dunia luar seakan terhalang olehnya. Dan saat ini pikirannya lebih jernih. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan tangannya, lalu menggambar lengkungan misterius di udara di depannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Bunga hantu di dantiannya mulai bergetar, dan cahaya hitam pekat terpancar darinya, secara bertahap menginfeksi seluruh dantiannya. Saat infeksi ini terus berlanjut, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan mentalnya di dantiannya tumbuh dengan sangat cepat. Dan yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa peningkatan kekuatan mental ini telah menjadi sangat murni, seolah-olah telah mengalami berkali-kali penempaan dan mencapai tingkat kondensasi yang sangat mencenangkan. Jika ini terus berlanjut, paling lama dalam 3 hari, ruang di dantianku akan kembali terisi dengan kekuatan spiritual. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Chu Guangsheng saat dia terus memurnikan bunga hantu. Hanya dengan mengisi kembali ruang di dantiannya,
dia dapat memicu kesengsaraan spiritual dan melangkah ke tingkat kelima yang sebenarnya. Dan saat itu, dengan kekuatannya yang berada di puncak Rana Yin yang tingkat pertama, dipadukan dengan kekuatan mental tingkat kelima, ia akan mampu bertarung secara langsung, bahkan melawan seorang praktisi Rana Yin yang tingkat ketiga sejati. Pemurnian semacam ini berlangsung selama 10 hari penuh. Selama periode ini, saat pengorbanan surgawi semakin dekat, suasana kota Fengyan menjadi semakin semarak. Banyak orang bahkan tidak dapat menahan kegembiraannya dan berangkat menuju ke Gunung Dewa dan Iblis. Lambat laun, suasana yang semarak di kota Fengyan semakin melemah. Dan di sebagian besar praktisi berkumpul di Gunung Dewa dan Iblis, menunggu pengorbanan surgawi yang akan segera diadakan. Sementara itu, Istana Dewa dan Iblis tampak tenang sekali. Tidak banyak aktivitas yang terlihat dari sana. Beberapa orang yang sensitif memperhatikan hal ini dan langsung menjadi bingung. Istana Dewa dan Iblis telah mengerahkan kekuatan yang begitu besar untuk menyelenggarakan pengorbanan surgawi kali ini. Tetapi mengapa saat pengorbanan surgawi semakin mendekat, Istana Dewa dan Iblis bersikap seolah-olah sebagai orang luar dan hanya mengirim beberapa diaken dan penatua berstatus rendah untuk menangani berbagai hal? Apakah apa sebenarnya yang Istana Dewa dan Iblis ingin lakukan? Tidak seorang pun dapat menebak alasan di balik tindakan aneh Istana Dewa dan Iblis ini. Keraguan terdengar dari semua sisi di luar, tetapi di dalam ruangan tempat Cu Guangseng berada, suasana masih damai seperti biasanya. Di dalam ruang pohon kuno, sosok muda itu duduk dengan tenang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Fluktuasi mental yang berasal dari tubuh Cu Guangseng saat ini telah menjadi lebih dalam dan terkendali. Dengan penginderaan yang cermat, seseorang dapat merasakan kekuatan spiritual sekuat sungai dan lautan beriak di dalam tubuhnya. Samar-samar terdengar suara gemuruh rendah, mengguncangkan pikiran. Pada saat ini, mata Cu Guangseng yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan pupil matanya yang gelap bagaikan 2 bintang yang dalam, seolah-olah selama orang menatap matanya, kekuatan mentalnya yang mereka akan terserap ke dalamnya. Kesengsaraan spiritual akan segera datang. Dia mengangkat kepalanya lalu melihat ke atas. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Lalu sosoknya menghilang ke dalam ruang pepohonan kuno. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di atas kota Fengyan. Begitu Cu Guangseng muncul, seluruh dunia dipenuhi dengan angin kencang yang menderu. Tekanan mental yang kuat melonjak dari segala arah di angkasa, membuat semua orang di kota Fengyan menjadi khawatir. Apa yang sedang terjadi? Banyak sekali praktisi yang terkejut. Tekanan yang tiba-tiba begitu kuat. Bahkan praktisi di Rana Yin yang pun terkejut. Ini adalah kekuatan mental. Seseorang ingin mengatasi kesengsaraan mental untuk menerobos penghalang tingkat kelima. Seseorang praktisi berbicara karena terkejut. Rana Yin Yang atau pengembangan kekuatan spiritual tingkat kelima dianggap sebagai tingkat teratas bahkan di kota Fengyan, tempat banyak praktisi yang berkumpul. Apakah anak itu? Seseorang berseru, dan semua orang menoleh dan melihat sosok muda di langit di atas kota Fengyan. Pria muda seperti itu benar-benar mampu memicu bencana mental. Seseorang berkata dengan heran. Mereka semua tahu bahwa kesulitan dalam mengelola kekuatan spiritual lebih susah daripada kesulitan dalam mengelola kekuatan spasial. Jadi seorang alkemis dengan kekuatan spiritual tingkat kelima paling banyak 1/10 dari jumlah praktisi Rana Yin Yang. Tetapi sekarang mereka melihat seorang pemuda menyebabkan bencana mental di sini. Cu Guangseng menatap langit dengan ekspresi yang serius. Pada saat ini, jauh di dalam 9 langit, ada tekanan mental yang tak terlukiskan turun. Itu adalah kekuatan kesengsaraan spiritual.
Terima kasih.